tentang Yesus yang menyembuhkan seorang hamba dari perwira Romawi. Ketika Yesus lagi jalan, tiba-tiba ada seorang perwira Romawi datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, hambaku sedang sakit keras dan hampir mati. Tolonglah, berkata sedikit saja maka hambaku akan sembuh." Dia mengatakan itu. Bayangkan, saya membayangkan, perwira Romawi ini itu siapa sih? Perwira Romawi itu adalah perwira yang memang di kalangan pemerintahan, dan saat itu kita tahulah kondisinya. Yesus lagi dikejar-kejar, Yesus lagi dicari-cari kesalahannya, Yesus lagi dicari-cari seberapa besarkah dia bisa ditangkap. Saya yakin perwira Romawi ini pun juga punya tugas yang sama dari pimpinannya, suruh mencari kesalahan Yesus dan menangkap Yesus. Tetapi apa yang dia perbuat? Ketika bawahannya sakit, anak buahnya sakit, dia berani datang kepada Yesus. Ya, kondisinya itu, Yesus dianggap lagi bukan yang bertentangan dengan dia. Dan Yesus tidak lagi dianggap sebagai ancaman dan musuh. Karena si perwira Romawi ini tahu siapa Yesus, Yesus yang bisa menyembuhkan, Yesus yang bisa memberikan mukjizat. Dia tahu itu orang itu. Maka dia berani datang dengan kerendahan hati, dia meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan egonya, bahkan dia posisinya dia lupakan sebagai perwira Romawi. Yang penting teman saya ini, anak buah saya sembuh, gimana caranya? Kuncinya adalah perwira Romawi ini datang kepada Yesus itu sebagai seorang sahabat. Dia menganggap, dia melihat Yesus bukan lagi ancaman yang harus dibunuh atau ditangkap, dicari kesalahannya, tetapi dia melihat Yesus sebagai seorang sahabat. Karena itulah Yesus melihat dia juga sebagai seorang sahabat. Ketika Yesus melihat orang ini, si perwira Romawi ini datang dengan berani meninggalkan atributnya sebagai perwira Romawi itu, dan dia datang untuk orang lain, anak buahnya yang dibawa dia, Yesus melihat ketulusan hati dia. Yesus melihat bahwa dia benar-benar seorang sahabat buat anak buahnya, bukan hanya sekedar atasan dengan bawahan. Bahkan Yesus melihat bahwa dia datang kepada Yesus saja untuk minta tolong disembuhkan, itu karena dia menganggap Yesus sahabat yang bisa menyembuhkan. Maka Yesus pun sama berbuat demikian. Karena itulah Yesus melihat dia sebagai seorang sahabat, dan Yesus menyembuhkan. Maka dikatakan di dalam bacaan itu bahwa Yesus mengatakan bahwa silakan pulang. Padahal si kepala perwira Romawi ini mengatakan apa? Ada satu kalimat begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Artinya apa? Dia merasa tidak layak. Dia merasa dia berdosa karena dia selalu mungkin membicarakan dengan semua perwira Romawi tentang Yesus yang jelek lah, yang macam-macam lah, melakukan berbagai macam hal tidak baik dan sebagainya. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Maka Yesus memberi kesembuhan karena menghargai kerendahan hati dari si perwira Romawi ini. Yesus setelah mendengar kalimat dari perwira Romawi itu, dia heran. Dia mengatakan begini, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Dan dia mengatakan, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Saudara-saudari, inilah imannya. Inilah kesembuhan terjadi karena iman si kepala Romawi ini, perwira Romawi ini, dan dengan kerendahan hati dia mau datang kepada Yesus. Dia tinggalkan atribut apapun juga, jabatan apapun juga, posisi apapun juga, mau dia pintar, mau dia hebat dan sebagainya, dia tinggalkan, dia datang kepada Yesus. Kerendahan hati dari perwira Romawi ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, sahabat yang menyembuhkan, kuncinya adalah, kalau dari Yesus, belajar dari Yesus, pertama adalah ini, keterbukaan. Perlu ada keterbukaan. Memiliki hati yang mau terbuka, diubah, diampuni, disembuhkan oleh Yesus. Terbuka menerima Yesus dalam hati dan hidupnya sebagai penyelamat. Ingat si perempuan berzina tadi, dia terbuka.
Dia nggak mengatakan apapun. Dia tidak mengatakan Tuhan ampuni dosaku, Tuhan saya bersalah, Tuhan saya berdosa. Dia nggak mengatakan apapun. Dia cuma jongkok, dia cuma berlutut di depan Yesus. Dia cuma membuka hati, dia buka dirinya kepada Yesus, dan Yesus mengampuni. Keterbukaan itu yang menyembuhkan wanita itu. Keterbukaan itu, dan Yesus melihat itu sebagai sahabat. Di mata seorang sahabat, bukan cuma teman biasa Yesus melihatnya, tapi sebagai seorang sahabat, dan dia menyembuhkan karena keterbukaan itu. Yang kedua adalah ini, kerendahan hati. Kerendahan hati, sikap mau datang kepada Yesus dengan segala resiko yang harus dihadapi, dan mengakui segala kelemahan dan kekurangan, dan memperbaiki diri. Ingat, kerendahan hati dari si Sakius dan kerendahan hati dari perwira Romawi. Dia datang kepada Yesus, dia merendahkan diri kepada Yesus. Bahkan dia mengatakan, Tuhan saya tidak layak kau datang. Udah gak usah datang, udah katakan sedikit saja, maka saya percaya dia akan sembuh. Kerendahan hati datang kepada Yesus. Kuncinya di kerendahan hati kita mau datang. Rendah hati gak kita meninggalkan segala atribut kita. Mungkin Anda ada yang S2, S3, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang hebat, posisi apapun juga, jabatan apapun juga. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kita mau datang gak sama Yesus dengan kerendahan hati? Kita bongkar semuanya. Di hadapan Tuhan itu gak berguna itu semua. Di hadapan Tuhan yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita, keterbukaan hati kita datang kepada Yesus, dan kesembuhan terjadi. Dan Yesus melihat itu sebagai mata seorang sahabat melihat kita, kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kesetaraan. Tidak melihat posisi jabatan, tidak mengkotak-kotakan, ya, dan melihat sebagai ciptaan Tuhan yang sama. Lihat, wanita berdosa, wanita tadi, Sakius, dan kepala Romawi, semuanya posisinya sama. Posisinya adalah mereka orang-orang yang satu berdosa, berzina, yang satu ngambil hak orang lain, yang satu itu mungkin keras, dan dia mungkin menindas orang lain dengan posisinya sebagai perwira dan sebagainya. Tapi Yesus sebagai sahabat tidak pernah melihat posisi jabatan orang, dan dia tidak mau kotak-kotakan, oh saya menyembuhkan cuma yang ini, saya mau menyembuhkan yang ini doang, dan tidak. Dia itu melihat semua itu sama. Kita seringkali malah tidak. Kita seringkali sebagai manusia berbeda dengan Yesus. Kita seringkali sebagai manusia malah melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kita mudah merendahkan orang lain, mencibir orang lain, bahkan mungkin menyingkirkan orang lain, menghakimi, membunuh orang lain dengan kata-kata kita dan sebagainya. Maka saudara-saudari terkasih, ini kuncinya. Ketika kita mau menjadi sahabat buat orang lain, dan kita mau merasakan Yesus juga mau menjadi sahabat buat kita, maka kunci adalah keterbukaan, kerendahan hati kita, dan kita merasa bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dicintai oleh Tuhan. Maka untuk direnungkan, Bapak Ibu, apakah kita mau menjadi sahabat untuk orang lain dengan penuh 4K? Yaitu apa? Kepedulian, keterbukaan, kerendahan hati, dan kesetaraan. Ketika Anda mengatakan, oh saya sahabat, kita ini sahabat seumur hidup karena kami pasangan suami istri yang tidak pernah terceraikan. Kita sahabat seumur hidup karena kami sudah disatukan dalam hidup perkawinan, gitu ya. Nah, coba tanya dalam diri Anda, apakah Anda, Bapak Ibu, Anda sudah menganggap istri Anda dan Anda sudah berlaku sebagai sahabat buat istri, buat suami Anda dengan 4K ini? Apakah Anda peduli sama dia? Atau malah kita pengen dipeduli? Apakah Anda sudah terbuka kepada dia? Jangan-jangan Anda menuntut dia terbuka, tapi Anda tidak suka ketika Anda terbuka. Apakah Anda sudah rendah hati kepada dia, bahkan meminta maaf, mengampuni, tapi sementara Anda tidak mau seperti itu? Atau bahkan juga mungkin Anda tidak menganggap dia setara. Oh, kamu cuma istri, kamu di bawah, kamu di rumah aja, kamu kan bagian urusan datang, ayo datang kepada saya. Dia selalu peduli sama kita. Bahkan dia mau rendah hati menerima kita apa adanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, coba di antara Anda, siapa yang tidak berdosa? Tunjukkan Anda.
Nggak ada. Saya pun juga berdosa. Tapi kita mau datang sama Yesus, kita mau peduli sama Yesus, kita mau dengan rendah hati, kita terbuka. Tuhan, saya berdosa, saya mau diampuni, saya mau disembuhkan oleh Engkau. Tuhan, sembuhkan saya, dosa saya, luka-luka saya, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Itulah Yesus. Maka saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak Anda semua hari ini, mari kita lihat bersama bagaimana relasi kita dengan Yesus. Yesus hari ini menunggu Anda semua. Dia sebagai sahabat, dia menunggu Anda. Dia selalu menjadi sahabat yang paling sejati. Sahabat kita di dunia mungkin ada, tapi sahabat yang paling utama, yang paling sejati, yang benar-benar real sahabat, best friend kita dalam hidup ini adalah cuma satu di sana. Dan dia selalu menunggu kita. Tapi masalahnya kita yang jarang datang kepada dia. Kita yang jarang mau mendengarkan dia. Dikritik sama Tuhan, diberikan benturan sedikit dalam hidup, komplain. Diberikan sesuatu yang tidak enak, protes sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan mau kita datang dan Tuhan mau membentuk diri kita. Tuhan mau mengubah diri kita dan sebagainya. Maka mau gak kita sebagai seorang sahabat, saya dengan Tuhan, saya bersahabat. Kita bersahabat. Kita mau datang kepada dia yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan macam-macam. Dia menyembuhkan, mungkin ada yang sakit fisik, mungkin Anda di sini ada sakit fisik, ya. Atau ada yang tidak sakit fisik, atau ada yang mungkin Anda yang non jasmani, luka-luka Anda seperti tadi wanita yang berzina atau Sakius. Bapak Ibu, jangan berpikir Anda semua di sini baik-baik dan suci. Kita orang berdosa. Kita orang-orang yang punya luka. Mungkin kita orang-orang juga yang punya kelemahan dan kekurangan, pasti. Tapi hari ini Yesus mau mengajak kita semua untuk apa? Untuk datang kepada Dia, dan kita mau disembuhkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah Anda semua disembuhkan oleh Tuhan? Mau? Mau? Ketika Anda pulang dari konferensi ini, Anda dipulihkan dan Anda semua bisa mengatakan dengan bangga, saya sahabatnya Yesus, saya sahabatnya Tuhan. Kita bisa mengatakan itu dalam hidup ini. Saya adalah sahabat yang benar-benar mau peduli, mau terbuka sama Tuhan dan sebagainya. Maka hari ini kita akan datang kepada Yesus sebagai seorang sahabat. Nanti kita akan melanjutkan dengan adorasi. Yesus akan datang dalam hati kita masing-masing. Yesus yang seorang sahabat sejati, dia sudah menunggu kita di depan sini dalam sakramen Maha Kudus. Dan dia akan mendatangi kita satu persatu. Dia memberkati Anda satu persatu. Dia mau datang sebagai seorang sahabat, menumpangi tangan kepada Anda satu persatu, memberkati Anda satu persatu. Maukah kita menerima itu? Mungkin kita bisa mengatakan, saya gak ada apa-apa. Saya gak ada sakit. Saya gak punya dosa. Saya gak punya kelemahan dan sebagainya. Mungkin kita bisa begitu. Tapi Bapak Ibu, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Anda, saya, kami, para imam tidak sempurna. Kami punya dosa. Kami punya kekurangan. Tidak ada imam yang sempurna. Tidak ada pastor yang sempurna. Tidak ada uskup yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, dan tidak ada seorang ibu yang sempurna. Bahkan kita sebagai seorang anak pun juga tidak pernah ada anak yang sempurna. Semuanya penuh ketidaksempurnaan. Tapi Tuhan mau menyempurnakan. Tuhan mau datang menyembuhkan Anda. Tuhan mau menyempurnakan hidup Anda. Tuhan memilih Anda untuk mendatangi Anda satu persatu. Maka jangan takut, jangan ragu ketika Tuhan mau datang. Ketika Tuhan menawarkan dirinya, sambutlah Tuhan sebagai seorang sahabat,
yang mau memberikan kekuatan baru buat kita. Malam ini saya mengajak Anda semua, mari kita membuka hati kita. Jadilah sahabat buat teman-teman, buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga Anda semua masing-masing, dan juga buat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak. Kita akan merasakan sebentar sabda Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Kita merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan begitu banyak kebaikan, begitu banyak berkat untuk kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kita sadari dalam hidup kita seringkali kita belum menjadi sahabat yang baik buat banyak orang di sekitar kita. Untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, bahkan mungkin dengan cara kita hidup, dengan cara kita bertutur kata, dengan cara kita bertindak, seringkali kita bukan menjadi sahabat yang menyembuhkan. Tapi mungkin kita menjadi sahabat yang melukai orang lain, menimbulkan luka bagi orang lain. Kita sebagai pribadi mungkin sebagai awam, sebagai imam, mungkin tanpa sadar kita belum menjadi seorang sahabat yang menyembuhkan, tapi sahabat yang bahkan membuat luka bagi banyak orang. Mari dalam kesempatan malam ini kita bawa semua diri kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan semua kehidupan kita, beban-beban kita, karena kita tahu Yesus sebagai sahabat selalu peduli sama kita. Karena kita tahu Yesus sebagai sahabat akan selalu memikul segala beban-beban kita. Bahkan Dia sebagai sahabat yang mau mengampuni, membebaskan kita, dan membaharui kita kembali untuk menjadi manusia-manusia baru dalam hidup ini. Saudara-saudariku, para imam, mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan kita semua malam hari ini yang datang dari berbagai tempat berkumpul di sini ingin datang kepada Yesus. Mungkin kita yang masih punya beban berat, kita masih punya persoalan, kita masih punya begitu banyak hal dalam hati. Ketidaksempurnaan, kedosaan, mari datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita datang juga kepada Tuhan malam hari ini dengan segala beban kita dan hati terasa berat. Mungkin dari antara kita ada begitu banyak beban, ada begitu banyak persoalan yang kita bawa sampai hari ini. Biarkan Yesus menerima kita dan membuka tangannya kepada kita.
berbeban berat. Aku akan memelukmu dan memanggulmu. Yang selalu pedulikan aku, ku datang Yesus yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Situasi hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai seorang sahabat satu persatu Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami Tuhan, Engkau membebaskan kami dan melepaskan beban-beban kami Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu, ubah hati kami, ubah diri kami Tuhan malam hari ini di hadapan-Mu, karena kami yakin Tuhan sesuatu terjadi di dalam perjalanan iman kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Tuhan, malam hari ini kami siap Tuhan menerima Engkau. Kami siap menyambut Tuhan, Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Engkau datang di dalam hidup kami Tuhan. baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Kami mau menyambut Tuhan. Kami mau menyambut Tuhan. Karena Engkau Yesus yang kami puja di hadapan kami. Yesus kami puja, Kita sambut Yesus yang datang di dalam hidup kita. kami Kita sambut Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang masuk di tengah-tengah kita. berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja Kau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus
menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terluka dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau, seperti sabda-Mu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabda-Mu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup, tubuh-Mu sendiri, kami boleh mengambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dalam kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan. Dalam nama Yesus aku berdoa, dalam persekutuan Roh Kudus dan demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. O perawan Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua
menjadi pantas untuk menerima komuni kudus setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Mari saat ini, saat yang indah di hadapan Tuhan, di dalam keheningan. Hari ini kita ingin berdiam bersama Yesus. Anda boleh duduk. Di saat-saat hening, berdiam bersama Tuhan. Di saat yang begitu indah, rasakanlah malam hari ini menjadi malam yang indah. Malam di mana kita berhadapan dengan Yesus. Dia yang ada di hadapan kita ini. Dia adalah seorang sahabat yang selalu menunggu kita, yang selalu mau kita datang. Dan dia mau menyembuhkan segala apapun. Dia mau menerima kita apa adanya. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dan sekecil apapun. Dia mau merangkul kita ketika kita lelah. Dia ingin memberikan kita kesegaran ketika kita merasa kering di hadapan Tuhan. Malam ini malam yang indah, saat yang indah, kita melihat wajah Yesus sebagai sahabat dalam sakramen Maha Kudus. Kita pandang wajah Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan Yesus malam hari ini, dalam hati Anda satu persatu, di dalam keheningan Anda, dalam batin Anda, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, peluklah aku Tuhan. Di saat saya lelah, di saat saya kering, di saat saya membutuhkan urapan-Mu Tuhan, biarkan kami malam ini menikmati kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Engkau berikan kepada kami. Yesus, saat ini malam yang indah kami bersama. Lihatlah kami satu persatu umat-Mu yang duduk di tempat kami masing-masing. Pandanglah kami Yesus dari depan. Lihatlah kami pribadi-pribadi. Pandanglah wajah kami. Pandanglah diri kami. Pandanglah setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Problem rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan bahkan problem pribadi kami satu persatu. Lihatlah kami, dan saat ini kami ingin memandang Engkau juga sebagai Yesus, kekasih kami. Berhadapan denganmu. Saat ini kami berhadapan dengan wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Rasakanlah Yesus yang memandang Anda satu persatu, memahami Anda setiap persoalan-persoalan kita. Erat dalam
pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita katakan Tuhan, di saat yang indah kami memandang Kau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Lihatlah Yesus yang begitu mencintai kita. Wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami di pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan Kaulah Allah yang kudus bagi kami. Sucikan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Karena kami rindu selalu berdiam. rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkaulah sahabat kami. Saat indah ku berhadapan denganmu. Katakanlah dengan Yesus Sang Sakramen Maha Kudus di depan kita. Tuhan, kami ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Engkau kekasih kami Tuhan. Tuhan, peluk kami Tuhan satu persatu, yang penuh dengan begitu banyak problem hidup kami Tuhan, dengan begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Peluk kami Tuhan dengan erat. Kami butuh kesegaran dari-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bercakap-cakaplah dengan Yesus segala persoalan hidup kita. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kudusanmu Bapa, penuhiku. Tuhan yang menyembuhkan Anda, yang memulihkan segala beban-beban, yang menyegarkan jiwa Anda dan memenuhi hati kita masing-masing. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Hidup selalu diam dalam baitmu,
Buka diri kami Tuhan, hati yang haus akan-Mu, penuhi kami, Allah Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu dalam kami. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus, urapilah setiap kami. Ku rindu kuasa-Mu mengalir dalamku. Oh Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Roh Kudus, Roh Kudus, Tuhan alirkan Tuhan Roh-Mu Tuhan dari Sakramen Maha Kudus Tuhan malam hari ini. Alirkan Roh-Mu Tuhan dalam hati kami, urapi kami satu persatu di tempat kami duduk. Biarkanlah kami yang merindukan kuasa-Mu Tuhan, selalu Kau alirkan kuasa-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus, urapilah setiap kami. Ku rindu kuasa-Mu mengalir dalam. Rasakanlah Roh Kudus, Roh Tuhan yang dialirkan dari Sakramen Maha Kudus malam hari ini. Mengalir Kudus, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami rindu akan jamaah-Mu sebagai seorang sahabat yang menyembuhkan, yang memulihkan di dalam hidup kami. oh Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus, urapilah setiap kami. Ku rindu kuasa-Mu mengalir dalamku. Oh Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Serahkanlah ya Roh Kudus, berkuasalah lebih lagi. Curahkan Tuhan dalam urapan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Jamaah-Mu
Tuhan, mukjizat terjadi. Sembuhkan kami Tuhan, pulihkanlah segala luka-luka kami, pulihkan segala kesakitan kami Tuhan. Kami yang punya sakit jasmani dan roh jasmani di hadapan-Mu Tuhan, biarkanlah hari ini Kau pulihkan sebagai kesembuhan dengan Sang Sahabat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Tuhan,
Yesus